Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Dahlia Fitriani, Certified Consultant of Gold. Kali ini Gold Sharing dengan tema emas tabungan terbaik. Mungkin ini adalah masalah kita semua. Masalah Anda yang sedang menyimak video ini. Pertama, penghasilan meningkat, namun kebutuhan tidak pernah cukup. Why? Kedua, tidak bisa lepas dari hutang, selalu terjebak riba. Ada kata yang ditulis di buku rezeki level 9, ada yang namanya rezeki yang dipaksakan. Rezekinya itu bakal ada, namun belum waktunya, belum saatnya, akhirnya dipaksakan. Misal, belum waktunya kita punya rezeki mobil, namun karena gaya hidup, karena nafsu, akhirnya maksa dengan leasing. Belum waktunya kita punya rezeki rumah, namun dipaksakan dengan cara KPR. Akhirnya hutang lagi, terjebak riba lagi. Terus suka telat bayar tagihan, ya karena hutang di mana-mana. Penghasilan gak cukup buat bayar tagihan, telat bayar tagihan. Ngakunya kerja untuk keluarga, namun tidak ada waktu untuk keluarga. Ngakunya kerja biar istrinya seneng, istrinya happy, anaknya happy. Namun saat anaknya mau ngajak main, maaf nak, papa gak ada waktu, capek, kerja mulu ya. Hidup terlalu konsumtif. Ada yang bilang, hidup itu gak sulit, yang sulit itu gaya hidup. Ini yang menyebabkan kita menjadi konsumtif, akhirnya sulit menabung. Kita setiap hari kerja keras untuk mendapatkan uang. Udah dapat uang dari gaji, dari bonus, tunjangan dan sebagainya, uangnya dikemanain? Kadang belum sempat masuk ke dompet, udah ditagih sama cicilan, sama tagihan. Untuk bayar cicilan, bayar tagihan bulanan, bayar kewajiban lainnya. Di pertengahan jalan ada sih sisa, tapi buat apa? Terkadang dari kita tuh banyak buat gaya hidup. Ada model jilbab baru, mulai main jempol. Kenapa? Buka marketplace, beli jilbab baru. Akhir bulan, udah, dompet udah kosong. Akhirnya gak bisa nabung, gak bisa investasi. Ngutang lagi, ngandalin kartu kredit lagi. Awal bulan gitu lagi, kerja lebih keras lagi. Buat apa? Buat bayarin hutang. Ini namanya fenomena rat race cycle. Fenomena ini nih yang sering terjadi sama kita. Fenomena ini sering diungkapkan oleh para perencana keuangan. Mereka menganggap kita yang tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik itu ibarat seperti hamster yang hobinya lari-lari di rodanya yang berputar. Rodanya sih terus berputar, namun hamsternya tetap di situ-situ aja, sama kayak kita. Tiap hari kerja, pergi pagi, pulang malam, hanya buat apa? Hanya buat ini nih. Hanya untuk ngejalinin sesuatu yang berulang-ulang, namun gak ada tujuannya, gak ada goal setting. Mau hidup kayak gini terus? Nah, sekarang kita punya solusi finansialnya. Kita punya
penghasilan 100%, 60%-nya kita gunakan untuk kebutuhan pokok, untuk biaya hidup sehari-hari. 10%-nya kita gunakan untuk kebutuhan darurat, misal amin-amin ada ban kendaraan bocor, ada yang sakit. 10%-nya lagi kita gunakan untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 10%-nya lagi gunakan untuk lifestyle, gaya hidup. Boleh lah ya sekali-sekali, jangan kerja terus, nanti stres. Nah 10%-nya buat nabung. Nah, saya suka nih ada quotes dari Mas Ipo Santoso. Beliau bilang, Allah tidak mengajarkan kita untuk menabung, namun Allah mengajarkan kita untuk berhemat. Nah, gimana caranya supaya nabung dapat, hemat dapat? Ya nabungnya di awal. Sisihkan dulu 10% dari penghasilan buat ditabung. Jangan di akhir, jangan di sisa, belum tentu ada sisa. Dengan kita menyisihkan 10% di awal, maka sisanya kita bisa lakukan dengan berhemat. So, nabung dapat, berhemat dapat. Perintah Allah berhematnya dapat, ikhtiar kita buat nabung juga dapat. Jadi ingat ya, nabungnya di awal, sisihkan dulu, jangan sisa. Sekarang saya mau tanya, maunya nabung uang, nabung di deposito, atau nabung emas ya? Ayo tebak, mau nabung di mana? Sekarang kita lihat tabungan uang di bank versus nabung emas. Pilih yang mana? Kita lihat pertumbuhan tabungan, itu tabungan ternyata punya bunga riba 0,1% sampai dengan 1% per tahun. Itu belum termasuk biaya admin dan biaya lain-lain ya. Nah, kebijakan bunga bank tabungan 0 sampai 1 juta itu ternyata belum dapat bunga 0% per tahun. Tabungan 1 juta sampai 50 juta bunganya 0,90% per tahun, belum 1%. Nah, untuk tabungan 50 juta sampai 500 juta itu baru bunganya 1,05% per tahun. Tabungan 500 juta sampai 1 miliar bunganya baru 1,30% per tahun. Dan tabungan di atas 1 miliar itu baru dapat bunga 2,0% per tahun. Pertanyaannya, kita udah punya tabungan di atas 1 miliar? Nah, sedangkan nih kenaikan inflasi kita itu 5-12% kalau nggak salah ya. Ternyata menabung uang di bank kenaikannya tuh di bawah inflasi loh. Sedangkan emas murni pertumbuhannya adalah rata-rata 15-40% per tahun. Coba cek untuk tahun 2011 sampai 2020. Itu naik turun namun cenderung naik. Oke. Ini juga 2014 sampai 2019 grafik normalnya ya emang naik turun harga emas, namun cenderung naik. Naik turun itu ya ibarat jantung lah. Kalau naik turun ada detaknya, berarti ada kehidupannya. Harga emas kalau flat itu nggak ada pertumbuhan ekonomi namanya. Grafik anomalinya ya karena kemarin 2019 sampai 2020 ada COVID-19, jadi kenaikan emasnya drastis, naiknya tajam banget ya, sampai 40% per tahun. Kita coba lihat contoh langsung dari Pak Budi dan Pak Andre. Pada tahun 2017, keduanya sama-sama punya uang 15 juta. Sama-sama ingin berangkat umroh. Namun bedanya, Pak Budi menyimpan uangnya dalam bentuk emas, sedangkan Pak Andre menyimpan uang di bank. Oke. Pada tahun 2017, harga emas itu 591.000 per gram, sehingga Pak Budi bisa beli emas 26,7 gram. Sedangkan Pak Andre yang nyimpan uang segitu aja, 15 juta langsung di bank. Nah, biaya umroh pada Agustus 2020 itu sebesar 25 juta. Oke. Nah, berapa kenaikan tabungan mereka? Pak Budi pada tahun 2020 Agustus tepatnya harga per gram emasnya itu jadi 1.050.000.
Oke. Nah, jika 26,7 gram emas yang dimiliki Pak Budi dijual pada tahun Agustus 2020, maka uang Pak Budi menjadi 28 juta. Sedangkan Pak Andre, uang yang ia tabung selama 3 tahun itu menjadi 14.900.000. Dipotong admin tentunya ya. Lantas, siapakah yang bisa berangkat umroh? Tentu Pak Budi. Bagaimana dengan Pak Andre? Apa Pak Andre tetap bisa berangkat umroh? Pak Andre gagal berangkat umroh. Bisa, namun nombok paling 10 juta lagi. Ini cek ya, harga emas di Agustus 2020 1.063.000 per gram. Dan lihat sekarang biaya ONH, biaya haji tahun 2005 harga haji 23.500.000. 2013 harganya jadi 33.800.000. Oke, selama 8 tahun naik sekitar 10.300.000. Itu kalau pakai uang. Namun coba jika dikonversikan dengan emas. Tahun 2005 harga berangkat haji itu 174 gram emas. Tahun 2013 malah kurang loh. Malah menurun menjadi 68 gram. Jadi sebenarnya harga biaya haji itu turun kalau dihitung dengan emas. Oke. Nah, gimana kalau misalkan tahun 2020 harga haji ONH itu 35 juta. Sedangkan tahun 2020 Agustus harga biaya gram masih emas itu 1.036.000. Dengan 174 gram emas kita bisa berangkat 5 orang. Oke, karena untuk berangkat ONH untuk berangkat haji itu butuh 34 gram saja satu orang. Kalau kita punya 174 gram emas berarti kita bisa berangkat 5 orang. Luar biasa kan? Kesimpulannya emas adalah tabungan terbaik. Oke, sepakat? Sekarang kita lihat bagaimana pertumbuhan deposito. Deposito versus emas. Kalau di tahun 2007, saya punya uang 1 miliar dan saya masukkan ke deposito di mana bunga maksimal 10% per tahun, bunga berbunga. Maka tahun 2012, 5 tahun kemudian uang saya menjadi 1,64 miliar. Gimana? Untung apa untung? Untung ya, dari 1 miliar menjadi 1,64 miliar. Lantas gimana kalau misalkan kita bandingkan dengan emas? Tahun 2007, uang 1 miliar bisa kebeli emas 5 kg. 5 tahun kemudian, tahun 2012, harga emas menjadi 550.000 per gram. Berapa nilai emas 5 kg yang saya punya di tahun 2012? 2,75 miliar. Wow. Selisihnya 1,1 miliar. Kemana hilangnya? 1,1 miliar ini dicuri oleh inflasi, pencuri legal. So, lebih untung mana? Nabung di deposito atau nabung emas? Cek suku bunga deposito di J Trust Bank itu nggak lebih dari 6%. 5-6% sekarang. Oke, jadi kesimpulannya, simpanlah uang Anda di bank secukupnya untuk operasional hidup. Selebihnya, konversikan dengan emas. Maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat tercapai. Jadi, simpan uang di bank hanya untuk operasional seperti bayar tagihan, bayar cicilan, untuk dana darurat. Tapi kalau tujuan Anda
untuk jangka panjang, misalkan pendidikan anak, untuk pensiun, maka saya sarankan jangan di bank, tapi simpan dalam bentuk aset emas. Oke? Demikian gold sharing dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.